Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023, Presiden mengingatkan pentingnya identifikasi potensi bencana di setiap daerah dan meminta kepada kepala daerah mendukung BPBD jika terjadi bencana. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan rapat kerja nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Terlebih Indonesia ditetapkan sebagai negara paling rawan bencana ketiga di dunia. Ia mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia naik 81%. Dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Bencana itu meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, serta bencana alam dan non-alam lainnya. Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap pra-bencana, pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik. Pada acara yang bertema penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana, Presiden juga menyampaikan tahap pra-bencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana. Adapun tahap pra-bencana yang ditekankan yakni peringatan dini, edukasi bencana, dan menekankan tata ruang dan konstruksi. Terkait hal itu, Presiden meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempersiapkan tahapan pra-bencana. Sekali lagi, saya minta kepada BPBD, pada Pemda, pemerintah daerah, agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi, dan yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak, Pak, tidak ada anggarannya. Atau ada yang menyampaikan, Pak, anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Siapkan, jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK, daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu. Aksi mitigasi dan adaptasi untuk memenuhi target Enhanced National Determined Contribution mencakup banyak sektor di kementerian, lembaga, dan lintas OPD di provinsi. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan nasional mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam rapat kerja teknis nasional pengendalian perubahan iklim 2023, Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi mencapai tujuan nasional mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai bagian yang dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi memiliki peran penting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2021 yang mengamanatkan provinsi untuk menerapkan baseline dan target penurunan emisi gas rumah kaca, serta ketahanan rencana aksi, pelaksanaan aksi, dan pemantauan. Menteri LHK juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati agar perdagangan karbon yang dilakukan di daerah sesuai dengan peraturan dan mendahulukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca secara langsung serta tidak menjadi alat greenwashing. Di kementerian, lembaga, dan lintas OPD di provinsi, saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan nasional kita mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Mari kita jadikan rapat
kerja teknis selama 2 hari ini sebagai titik awal untuk memperkuat aksi-aksi di tingkat tapak dan semakin firm, semakin kokoh. Saya percaya kalau KLHK kerja bareng Dagri bisa beres di daerah. Ya, tepuk tangan untuk Dagri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 4. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengupayakan transisi energi dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Kementerian SDM menyebut program magang dan studi independen bersertifikat Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau Gerilya akan meningkatkan peran mahasiswa dalam mendukung target pencapaian bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian SDM dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek untuk bisa meningkatkan kompetensi SDM khususnya mahasiswa dalam bentuk pembekalan dan pengalaman teknis dan praktis yang mencakup perencanaan, komersialisasi, dan pemasangan PLTS yang saat ini mulai diminati oleh dunia usaha dan sektor industri. Direktur ADK Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian SDM Andrea Febimisna mengungkapkan, potensi dari energi surya di Indonesia cukup besar, yaitu lebih dari 3.000 gigawatt. Salah satu program energi surya yang saat ini memang dicanangkan oleh pemerintah adalah pengembangan PLTS atap. Di samping-samping program PLTS atap lainnya, yang diharapkan dapat mendorong upaya transisi energi di semua sektor, khususnya untuk PLTS atap ini juga dapat dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga. Harapan kami, program Gerilya ini dapat meningkatkan peran serta anak muda, peran serta para milenial di dalam mendukung pencapaian energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Sebelumnya selama 6 bulan, peserta program Gerilya berkontribusi membantu dalam proses instalasi PLTS atap baru sebesar lebih dari 2,3 megawatt peak. Selain itu, peserta juga berkontribusi dalam instalasi dan komisioning PLTS atap di PT Pan Brothers Boyolali. Adapun pada program Gerilya batch keempat saat ini, animo mahasiswa cukup tinggi untuk mengikuti program dengan total sebanyak 2.456 pendaftar dari 280 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah mahasiswa yang lulus di tahap seleksi, 24 orang adalah perempuan, jadi nanti banyak teman-teman saya ini. Jadi 38% dari peserta adalah wanita, dan ini merupakan wujud komitmen kesetaraan gender dalam pelaksanaan program Gerilya MISB batch 4. Pemirsa, bahan bakar dan minyak goreng disebut berpotensi picu inflasi Ramadan. BPS mengingatkan pemerintah untuk menjaga harga komoditas terutama bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng yang berpotensi mendorong inflasi pada Ramadan 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini mengingatkan pemerintah untuk menjaga harga komoditas terutama bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng yang berpotensi mendorong inflasi pada Ramadan 2023. Dalam 4 tahun terakhir pada 2019 bulan Ramadan jatuh pada Mei di mana inflasi pada bulan tersebut mencapai 0,68% yang didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, angkutan antar kota, dan telur ayam ras. Sedangkan pada 2022, Ramadan jatuh pada April, di mana terjadi inflasi sebesar 0,95%, didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras. Sepanjang 2022, inflasi tercatat mencapai 5,51%. Didorong oleh kenaikan harga kelompok pengeluaran transportasi dengan inflasi 15,26% dengan andil 1,84%. Komoditas penyumbang inflasi secara tahunan tertinggi antara lain adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, rokok filter, telur ayam ras, dan harga kontrak rumah. Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir ini, terlihat bahwa inflasi pada bulan Ramadan perlu dikelola dan dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi. Di antaranya adalah bahan bakar rumah tangga kemudian minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya.
Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi Kalimantan Tengah Merdeka Sinyal 2024. Sesaat lagi.